Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Misaliani dari Prodi Pendidikan IPA dengan NIM 20 10 12 91 20008. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang negara. Kembali ke penjelasan yang pertama, apa itu pengertian negara? Apa itu negara? Nah, bisa kalian lihat sendiri PPT yang di atas, kalian bisa baca sendiri juga. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta, negara atau nagari yang berarti kota. Pengertian negara secara umum adalah negara adalah suatu kumpulan orang yang telah mempunyai kehendak atau tujuan yang sama untuk membangun masa depan bersama-sama. Kelompok masyarakat tersebut memiliki rasa senasib dan sepenanggungan untuk menjalankan hidup bersama-sama di dalam suatu wilayah di permukaan bumi, yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budayanya membentuk organisasi masyarakat, dan memiliki pemerintahan yang sah untuk mengatur warga dan masyarakat. Oke, di slide selanjutnya, pengertian negara menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Harlow J. Lasky. Pengertian negara menurut seorang Harlow J. Lasky, negara ialah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa, dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian masyarakat itu. Yang kedua, menurut Roger Hasoltaw, pengertian negara ialah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang ketiga, menurut Max Weber, pengertian negara yaitu suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Yang keempat, menurut Robert M. McLever, negara ialah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa. Ya, kita ke penjelasan yang kedua, fungsi negara secara umum. Fungsi negara secara umum ada 4. Yang pertama, melaksanakan penertiban, law and order. Fungsi negara yang pertama adalah fungsi pengaturan dan ketertiban. Yang kedua, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi ini semakin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara yang menganut paham negara kesejahteraan, welfare state. Yang ketiga, fungsi pertahanan dan keamanan. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Yang keempat, fungsi keadilan. Fungsi negara ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-badan peradilan. Di sini ada juga fungsi negara menurut para ahli. Yang pertama menurut John Locke. Menurut John Locke, sebagai seorang filsuf dari Inggris yang membagi fungsi negara menjadi 3 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi legislatif, membuat undang-undang. Yang kedua, fungsi eksekutif, membuat peraturan dan mengadili. Fungsi ketiga, fungsi federatif, mengurus urusan luar negeri serta urusan perang dan damai. Yang kedua, menurut Montesquieu, pemikiran politik asal Perancis, Montesquieu yang terkenal sebagai sebutan trias politika membagi fungsi negara dalam 3 tugas pokok dan fungsi negara antara lain sebagai berikut. Pertama, fungsi legislatif membuat undang-undang, fungsi eksekutif melaksanakan undang-undang, fungsi yudikatif mengadili dan mengawasi agar setiap peraturan ditaati. Menurut para ahli ini berbeda tipis saja. Yang membedakan adalah fungsi federatif menurut John Locke dan fungsi yudikatif menurut Montesquieu. Penjelasan yang selanjutnya yaitu tujuan negara.
Tujuan negara adalah suatu sasaran yang hendak dicapai oleh suatu negara, merupakan ide yang abstrak, ide yang berisi tentang harapan yang dicita-citakan. Negara secara umum atau tujuan negara secara umum yaitu menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Oke, kita ke penjelasan yang selanjutnya. Penjelasan yang keempat, unsur-unsur negara. Di sini unsur-unsur negara ada 4. Yang pertama wilayah. Wilayah itu tempat tinggal rakyat. Yang kedua itu rakyat. Rakyat itu adalah penduduk atau orang yang bertempat tinggal di negara atau di wilayah. Terus yang ketiga itu pemerintah. Pemerintah itu organisasi yang bertindak menjalankan kepentingan-kepentingan bersama atas nama negara dan melaksanakan tujuan-tujuan negara. Yang keempat, unsur yang keempat adalah kedaulatan. Kedaulatan itu kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara yang tersedia. Penjelasan yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang bentuk-bentuk negara. Bentuk negara itu ada 2. Yang pertama bentuk negara kesatuan dan bentuk negara serikat. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintah yang berkuasa dan mengatur seluruh negara. Kesatuan negara atau negara kesatuan terbagi menjadi 2 macam, yaitu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dan yang kedua negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Oke, yang kedua itu negara serikat. Negara serikat federasi merupakan negara gabungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat. Dalam kekuasaan negara federasi, negara tersebut berhubungan langsung dengan rakyatnya. Sementara federasi bertugas untuk menjalankan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan urusan pos. Selain kedua bentuk negara tersebut, negara terbagi dalam 3 kelompok. Pertama monarki, oligarki, sama demokrasi. Segitu saja penjelasan saya tentang negara, unsur-unsur negara, tujuan negara, bentuk-bentuk negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.